Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Habib Jamaluddin akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan proposal PKM Kewirausahaan dengan judul Usaha Kismis Karika dengan metode pengemasan vakum dari Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. PKM Kewirausahaan ini berjalan dengan tim pelaksana sebagai berikut, di mana dosen pendamping kami adalah Bapak Umar Hafiz Asyari Hespul HSTP MSc, kemudian Habib Jamaluddin sebagai ketua tim PKMK, kemudian ada Putri Nafisatul Huriyah sebagai anggota tim 1, dan Ahmad Abdan Syakuron sebagai anggota tim 2. Yang melatar belakangi kami untuk menjalankan usaha Kismis Karika ini, selain karena dia yang merupakan destinasi wisata yang cukup besar, adalah karena dia yang memiliki komoditas pertanian berupa buah karika yang cukup melimpah, namun belum dimanfaatkan dengan baik karena keterbatasan olahan. Untuk itu kami berpikir untuk membuat sebuah produk baru, inovasi baru dengan mengolah karika menjadi kismis karika. Kemudian rumusan masalah dan juga tujuan pada pelaksanaan program ini. Yang pertama, bagaimana menciptakan peluang bisnis yang berorientasi pada profit. Kemudian, bagaimana cara untuk meningkatkan nilai ekonomi buah karika melalui produk inovasi, di mana yang kita ketahui bersama bahwa buah karika mengalami keterbatasan dalam pengolahan. Jadi untuk itu kami berinovasi dengan membuat sebuah produk baru yang dimana dengan harapan dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan daya serap konsumen terhadap produk inovasi baru. Kemudian tujuan dari pelaksanaan program ini adalah yang pertama, untuk mendapatkan profit dari peluang bisnis yang dijalankan. Kemudian meningkatkan nilai ekonomi buah karika melalui produk inovasi yang baru. Kemudian yang terakhir, menciptakan variasi baru buah tangan yang wajib dibawa wisatawan yang berkunjung ke dataran tinggi Dieng. Selanjutnya, luaran dan kegunaan dari pelaksanaan program ini. Luaran yang kami harapkan adalah terciptanya produk inovasi baru yaitu Kismis Karika. Selanjutnya, tercipta usaha mandiri yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian adalah kami berharap akan mengeluarkan artikel ilmiah pada seminar nasional kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah berdirinya outlet untuk produk Kismis Karika Dieng ini. Selanjutnya, kegunaan dari pelaksanaan program ini yang pertama adalah untuk meningkatkan daya kreativitas mahasiswa, terutama di bidang kewirausahaan. Selanjutnya, memberikan variasi produk pada komoditi pertanian yang melimpah. Selanjutnya, mengembangkan UMKM masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, meningkatkan skill mahasiswa untuk berwirausaha. Kemudian untuk gambaran usaha produk Kismis Karika. Produk Kismis Karika ini merupakan jenis usaha home industry. Kemudian produk akan kami kemas menggunakan plastik vakum dengan luaran box kardus. Pemilihan plastik vakum tentunya agar menjaga kehigienisan dari produk dan juga sebagai penambah umur simpan, di mana setelah divakum tidak akan ada kontaminasi dari mikroorganisme pembusuk. Kemudian Kismis Karika akan dijual dengan berat 500 gram per kemasan. Untuk harga sendiri, Kismis Karika akan dijual dengan harga 65.000 per kemasan seberat 500 gram. Kemudian untuk strategi promosi dan pemasaran akan dilakukan dengan memaksimalkan pada pemasaran di pusat oleh-oleh, kemudian marketplace online, offline store, dan juga expo. Selanjutnya, untuk tahapan pelaksanaan PKM Kewirausahaan ini dimulai dari observasi potensi bahan, kemudian pelaksanaan PKM Kewirausahaan yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama praproduksi, di mana kita menyiapkan segala bahan baku untuk pembuatan Kismis Karika. Kemudian tahap yang kedua adalah produksi, di mana kami memproduksi Kismis Karika, dan yang terakhir tahap ketiga adalah pasca produksi, di mana kita mengemas dan juga memasarkan. Kemudian setelah produknya jadi, kami melakukan peningkatan produk dengan melihat dari kualitas, cita rasa, dan juga packaging. Kemudian setelah dievaluasi, kami melakukan perbaikan dan produk siap dipasarkan. Kemudian
Kami melakukan promosi dan juga pemasaran melalui online marketing, pusat oleh-oleh, offline store, dan juga expo. Setelah melakukan proses promosi dan juga pemasaran, selanjutnya kami melakukan analisis ekonomi usaha, di mana kami mengevaluasi produk, mengevaluasi manajemen pemasaran, dan juga evaluasi manajemen keuangan. Pada evaluasi produk, kami mengevaluasi tentang pengemasan produk dan juga kualitas produk. Selanjutnya, pada evaluasi manajemen pemasaran, kami mengevaluasi strategi dan juga tempat pemasaran, kemudian promosi dan target penjualan produk, kemudian pertumbuhan permintaan konsumen terhadap produk yang kami jual. Selanjutnya, pada evaluasi manajemen keuangan, kami mengevaluasi tentang analisis laporan keuangan, mulai dari produk total selama 1 bulan, kemudian harga produksi, hingga pendapatan dan juga keuntungan yang kami dapatkan. Selanjutnya, setelah kami melakukan evaluasi pelaksanaan PKMK, kami melaksanakan Expo Produk Kismis Karika Dieng. Lalu untuk jadwal kegiatan PKMK ini dialokasikan dalam waktu 4 bulan, di mana terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama, perencanaan program yang dilaksanakan pada bulan pertama dengan penanggung jawab Habib Jamaluddin. Kemudian kegiatan yang kedua adalah survei bahan baku yang dilaksanakan pada bulan kedua dan ketiga, di mana penanggung jawabnya adalah Ahmad Abdan Syakuron. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah produksi dilakukan pada bulan kedua sampai dengan bulan keempat dengan penanggung jawab Putri Nafisatul Huriyah. Setelah kegiatan produksi dilanjutkan dengan kegiatan pengemasan di mana dilakukan pada bulan kedua sampai dengan keempat dengan penanggung jawab adalah Putri Nafisatul Huriyah. Dan kegiatan yang terakhir adalah pemasaran di mana dilakukan pada bulan kedua sampai dengan keempat dengan penanggung jawab Ahmad Abdan Syakuron. Kemudian untuk anggaran biaya yang kami keluarkan untuk pelaksanaan program kewirausahaan ini dengan 4 jenis pengeluaran. Yang pertama adalah perlengkapan yang kami gunakan dengan total biaya Rp3.100.000, kemudian bahan habis pakai dengan total Rp5.280.000 dan juga transport lokal Rp150.000 serta biaya lain-lain adalah Rp1.410.000 dengan total anggaran keseluruhan yaitu Rp9.940.000. Kemudian kami melakukan analisis ekonomi usaha dengan menggunakan analisis BEP unit dan juga BEP rupiah, di mana BEP unit dihasilkan dari keseluruhan total biaya produksi dibagi dengan harga produk, yaitu dengan total keseluruhan biaya produksi kami adalah Rp9.940.000 dan harga produk Kismis Karika kami adalah Rp65.000, kemudian ditemukan hasil 153 unit. Kemudian untuk BEP rupiah kami hitung dengan perhitungan total biaya produksi yang kami keluarkan selama 1 bulan dibagi dengan total produk yang kami produksi selama 1 bulan, di mana 1 bulan kami mengeluarkan biaya Rp9.940.000 dengan total produk yang kami produksi adalah 250 unit. Kemudian dihasilkan BEP rupiah kami adalah Rp39.760. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha Kismis Karika akan mencapai titik impas pada harga jual Rp39.760 per unit dengan total produk yang kami jual adalah 153 unit. Selanjutnya untuk kelayakan usaha, kami menggunakan analisis RC rasio dengan perhitungan pendapatan dibagi dengan biaya produksi. Pendapatan kami dari menjual 250 unit Kismis Karika adalah sebesar Rp16.250.000 dengan total biaya produksi Rp9.940.000. Ditemukan hasil 1,6. Dari perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan usaha Kismis Karika kami layak untuk dijalankan karena RC rasio lebih dari 1. Kemudian yang terakhir adalah analisis SWOT, di mana kekuatan dari produk kami adalah produk Kismis Karika adalah produk baru dari buah karika yang belum pernah dijumpai. Kemudian memiliki daya simpan yang panjang dan anti jamur karena menggunakan teknik pengemasan vakum. Dan yang terakhir adalah bahan bakunya cukup melimpah khususnya di dataran tinggi Dieng. Untuk kelemahan dari produk kami, proses pengeringan membutuhkan waktu yang tidak singkat,
Yang kedua adalah pengenalan produk yang harus dilakukan secara maksimal karena merupakan produk baru. Kemudian keuntungan dari pengembangan produk Kismis Karika ini yang pertama adalah sebagai peluang bisnis masyarakat dataran tinggi Dieng karena sebagai kawasan wisata dan juga penghasil buah karika. Yang kedua, sebagai produk baru yang diolah menggunakan teknologi modern. Dan yang ketiga adalah meningkatkan jumlah peminat kismis dengan varian baru. Dan yang terakhir adalah ancaman untuk produk kismis karika ini adalah banyak pesaing dengan produk yang berbahan dasar buah karika. Yang kedua adalah harga yang dipasarkan hampir sama dengan produk serupa berbahan dasar karika. Sekian presentasi dari kami, kelompok 7, tentang usaha kismis karika Dieng menggunakan metode pengemasan vakum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.